Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain. Amma ba'd. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Ferry Hasan, NPM 7147, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ikhtilaf. Apa itu ikhtilaf? Ikhtilaf ialah perselisihan atau perbedaan penilaian. Perselisihan atau perbedaan penilaian antara dua orang lebih terhadap suatu objek ikhtilaf. Ikhtilaf menurut istilah para ahli fikih adalah perbedaan seseorang mujtahid yang dengan mujtahid lainnya dalam berijtihad dan berfatwa dalam sebuah masalah. Ikhtilaf ada 3 macam. Yang pertama yaitu ikhtilaf al-maqbul. Ikhtilaf al-maqbul ialah perbedaan yang diterima ulama. Ulama berbeda pendapat mengenai suatu kesunahan dari beberapa macam hal tersebut dan mendahulukan kesunahan daripada yang lain. Dilanjut yang kedua yaitu ada ikhtilaf al-madzum. Apa itu ikhtilaf al-madzum? Secara bahasa bermakna perbedaan pendapat yang tercela atau jelek. Inilah ikhtilaf yang tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi umat khususnya, bagi umat Islam khususnya, dan bagi seluruh penduduk bumi ini pada umumnya. Yang ketiga yaitu ada ikhtilaf sa'ig makbul. Apa itu ikhtilaf sa'ig makbul? Ialah perbedaan pendapat ulama yang terkait dengan masalah-masalah baru yang tidak ada dalil qat'inya mengenai hukumnya. Maka dari itu timbullah sebuah usaha yang dilakukan oleh para ulama fikih yang disebut dengan ijtihad. Apa itu ijtihad? Ialah sebuah usaha semaksimal mungkin yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk dapat menemukan solusi hukum syariat dari sebuah permasalahan baru yang belum ada dalilnya. Lanjut yaitu penyebab terjadinya ikhtilaf. Apa itu penyebab? Apa saja penyebab terjadinya ikhtilaf? Ialah pendapat tentang menetapkan hukum Islam di samping disebabkan oleh faktor yang bersifat manusiawi, juga ada faktor lainnya karena adanya segi-segi khusus yang bertalian dengan agama. Faktor penyebab ini itu mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum pada generasi berikutnya. Maka lama-kelamaan berkembang sepanjang sejarah hukum Islam. Lanjut yaitu fuqaha. Apa itu fuqaha? Ialah yang menetapkan hukum Islam. Dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat furu'iyah, bukan pada masalah hukum Islam yang bersifat usuliyah atau pokok-pokok hukum Islam disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan suatu masalah. Dilanjut di sini ada hikmah adanya ikhtilaf di dalam hukum Islam. Apa saja hikmah adanya ikhtilaf di dalam hukum Islam? Ya tentunya faedah dan manfaat dari ikhtilaf dapat diperoleh bila dalam berikhtilaf berpijak pada ketentuan dan adab yang terkandung di dalamnya. Namun jika ketentuan dan batas itu dilanggar, maka sudah pasti akan menimbulkan perpecahan. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dan kejahatan sehingga dapat mengganggu kehidupan umat manusia. Jika begitu keadaannya, maka ikhtilaf akan berubah menjadi ajang kehancuran. Adapun di sini yang terakhir yaitu macam-macam mazhab. Yang pertama, ya ada mazhab Imam Syafi'i. Dan sebagai contoh masalahnya dalam beberapa masalah di mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dikenal terdapat qaul qadim atau pendapat lama, yakni saat beliau berada di Baghdad, Irak, dan qaul jadid atau pendapat baru, yakni setelah beliau tinggal di Kairo, Mesir. Begitu pula dengan Imam Ahmad rahimakumullah, dikenal banyak sekali riwayat-riwayat yang
yang berbeda dari beliau tentang hukum masalah-masalah tertentu. Salah satu penyebab perbedaan pendapat atau khilaf adalah diakibatkan oleh perbedaan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.